Saudara, menimba ilmu tidak harus selalu dilakukan di dalam gedung dan bangunan yang bagus. Bahkan sesekali anak-anak bisa belajar sambil bermain sembari menyatu dengan alam. Seperti yang dilakukan Sekolah Alam Paradise di Gudang Arang, Kelurahan Kamahidoga, Merauke. Berikut liputannya. Proses belajar tanpa meninggalkan aktivitas dan lokasi bermain bisa dilakukan di mana saja. Seperti yang dilakukan oleh Sekolah Alam Paradise di Gudang Arang, Kelurahan Kamahidoga, Merauke. Setiap Kamis dan Sabtu, rata-rata anak usia sekolah dasar ini belajar ilmu nonformal dari sekolah alam mereka. Selama 2 jam, dimulai pukul 3 sore waktu setempat, anak-anak datang di sekolah alam yang menumpang pada salah satu lembaga yang fokus pada isu lingkungan. Di sekolah ini juga, sebelum pembelajaran dimulai, anak yang datang wajib membaca buku selama 30 menit untuk meningkatkan literasi. Meski tidak punya banyak pilihan buku bacaan, anak-anak terlihat serius membaca buku masing-masing. Usai 30 menit literasi, program belajar nonformal dimulai yang diisi oleh tenaga pengajar secara sukarela. Mulai dari pendidikan karakter, kepedulian terhadap lingkungan, kerajinan dari bahan bekas, belajar bahasa marin, hingga pengetahuan dasar kesehatan diajarkan di sekolah alam yang luasnya 15 x 20 meter ini. Namun, di sekolah alam anak-anak ini lebih banyak mendapatkan ilmu terkait kepedulian lingkungan. Bahkan sesekali, anak sekolah alam diajak belajar sambil menyatu dengan alam. Hal tersebut selain mengenalkan langsung ilmu kepedulian lingkungan, juga memberi pemahaman kepada anak bahwa proses belajar bisa dilakukan di mana saja. Yuni, pendiri Sekolah Alam Paradise, menyebut sekolah alam yang didirikan pada April 2022 atas keprihatinan melihat kondisi pendidikan di wilayah tempat tinggalnya. Bahkan, sebelum mendapat tempat, awalnya pendidikan dilakukan di samping rumahnya, pada sebuah pohon ketapang yang rimbun. Menurut Yuni, masih banyak anak yang tidak menempuh pendidikan dasar, hanya karena kebiasaan ikut bersama keluarga mencari nafkah di dalam hutan. Selain itu, tingkat literasi anak yang masih lemah mendorong Yuni dan tenaga pengajar lainnya mendirikan sekolah alam yang satu di antara programnya wajib baca 30 menit. Jadi Sekolah Alam Paradise ini awal mula saya dirikan adalah bagaimana melihat kondisi lingkungan, kondisi pendidikan, kondisi sosial yang menurut saya sangat menyedihkan. Sejujurnya ini part yang menyedihkan bagi saya untuk menceritakan secara pribadi, karena secara emosional saya mengalami jatuh bangun untuk mendirikan sekolah alam ini. Awal mula adalah saya melihat kondisi pendidikan yang miris di lingkungan, khususnya Kelurahan Kamahidoga, daerah Matandi, Gudang Arang ini. Adik-adik saya di jam belajar itu memilih untuk mengikuti orang tua ke sungai, atau yang biasa kita sebut dengan meramu, mencari makan setiap hari ke sungai. Padahal yang kita tahu adalah ini usia produktif, waktu produktif untuk belajar. Bagaimana supaya adik-adik ini tetap memiliki hak atau mendapatkan hak pendidikan yang layak sama seperti teman-teman lain. Akhirnya waktu itu saya secara pribadi menginisiasi diri saya sendiri bagaimana untuk membawa buku ke hutan, ke pinggiran Sungai Maro, tempat adik-adik ini belajar untuk tidak merubah dunia bermain mereka. Kita tetap bisa belajar bukan hanya di gedung yang bagus, tapi di pinggiran sungai pun menurut saya pendidikan itu bisa dijalankan. Kayak gitu. Jadi tanpa merubah dunia bermain anak, sebenarnya pendidikan itu bisa dijalankan. Hingga saat ini, Sekolah Alam Paradise mempunyai anak didik kurang lebih 87 orang. Namun, tidak setiap saat anak-anak sekolah hadir secara bersamaan dengan berbagai alasan. Meski secara gratis,
Namun mendorong anak untuk rutin menghadiri kelas sekolah alam masih menjadi tantangan bagi Yuni dan kawan-kawan. Syarif Cimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.